Shalom, selamat pagi adik-adik. Pada hari ini kita akan memulai IMPA bersama Kak Egy di sini. Sebelum kita memulai IMPA, kita akan menyanyi lagu dari Kidung Ceria 23. Adik-adik, sebelum kita mau mulai baca Mazmur, kita berdoa dulu ya adik-adik. Selamat pagi Bapak, pada hari ini kami mau memulaikan ibadah, biarlah adik-adik ini bisa mendengar ibadah dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita akan membaca Alkitab dari Mazmur 19 ayat 8 sampai yang ke-12. Yang berjudul, Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tetap menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semua itu, dan orang yang berpegang pada mendapat upah yang besar. Demikian pembacaan Mazmur pada hari ini. Adik-adik, kita akan menyanyi lagi dari Kidung Ceria 223. Adik-adik, saat ini kita akan baca firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami datang padamu ya Tuhan, bersyukur kami dapat berkumpul untuk melakukan IMPA online ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami dengan hikmat-Mu untuk kami dapat mengerti firman yang akan disampaikan. Ya Tuhan, ajar kami untuk bisa melakukan firman-Mu hari lepas hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Kita membaca dari Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan, haleluya. Haleluya.
adik-adik, kita akan mendengar cerita firman Tuhan melalui tayangan video pada saat ini. Mari kita menyaksikannya adik-adik. Adik-adik, apa yang terjadi ketika kita tidak patuh ya? Betul, pasti dihukum. Gimana rasanya ya? Ya, pasti susah dan tidak enak. Adik-adik, kerajaan Israel pada masa pelayanan Nabi Hosea adalah suatu masa penyembahan berhala yang hebat. Umat Israel diingatkan oleh Nabi Hosea bahwa mereka akan mengalami penghukuman, tetapi kasih Tuhan akan memulihkan jika mereka dengan sungguh berbalik kepada Allah. Adik-adik adalah umat yang disayang dan dikasihi Tuhan. Ketika kita tidak patuh saja, orang tua akan menghukum kan? Coba adik-adik ingat, pelanggaran apa saja yang pernah dilakukan? Apakah dibiarkan? Tentu tidak. Tapi, coba adik-adik lihat, apakah hukuman itu terus-menerus? Tentu tidak. Begitu juga dengan Tuhan Yesus, menghukum tapi juga memulihkan. Dan semuanya itu untuk kebaikan umat. Sekarang, bagaimana dengan adik-adik? Apakah sudah sayang pada Tuhan? Sayang itu akan timbul kalau kita mengenalnya. Seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Apa buktinya kalau adik-adik mengenal Tuhan Yesus? Ya, ketika dinasihati mau menurut, ketika ditegur tidak marah, dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan lain tentunya. Lalu, bagaimana cara adik-adik untuk mengenal Tuhan? Tentu kita belajar dari mana saja, tetapi terlebih dari orang yang lebih tua dari kita. Contohnya, Opa dan Oma. Opa dan Oma senantiasa tekun dalam berdoa, baca Alkitab, dan selalu bersyukur. Mereka selalu menjalin perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan adalah pengalaman iman yang sangat berharga bagi kita. Mulai sekarang adik-adik harus benar-benar mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, bukan hanya di bibir saja. Ya, saya kenal, tapi sesungguhnya tidak mengenal, karena masih melakukan hal-hal buruk yang mendukakan hati Tuhan Yesus. Untuk itu, kita harus selalu tekun berdoa, baca Alkitab, seperti Oma dan Opa, yang nantinya akan merayakan HUT PKLU ke-10 tanggal 12 Oktober. Adik-adik bisa menambahkan bagaimana cara adik-adik untuk lebih mengenal Tuhan Yesus yang ada pada aktivitas nanti. Jawaban adik-adik dikirim lewat WA Mama Papa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah melihat tayangan tadi, cerita firman Tuhan, bahwa Tuhan berpesan pada kita, ketika kita melakukan kesalahan, kita akan mendapat penghukuman. Tetapi bukan karena Tuhan tidak sayang kepada kita. Karena itu, kita harus selalu tekun membaca Alkitab, rajin beribadah, juga rajin berdoa, dan selalu bersyukur. Untuk itu, kita akan mengenal Tuhan Yesus dan akan mengerti apa yang diinginkan Tuhan Yesus dan selalu kita mendapatkan petunjuk darinya. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan tadi, mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami datang padamu pada saat ini setelah kami mendengarkan firman-Mu, kiranya firman itu tetap di dalam hati kami dan kami bisa untuk jadikan petunjuk dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus,
pada saat ini kami juga berdoa memohon berkat-Mu agar kami Engkau lindungi dalam seminggu ini dan juga kami dapat beribadah IMPA pada minggu depan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang pada saat ini terkena wabah ya Tuhan, kiranya Tuhan menjaga, menyertai mereka sehingga mendapat kesembuhan, dan kami pelayan-pelayan-Mu di sini ya Tuhan, kiranya juga Tuhan memberikan kami kesehatan dan sukacita untuk memuji memuliakan nama-Mu saja. Ya Tuhan, kami juga mohon kepada untuk adik-adik kami yang masih belajar secara online ya Tuhan, sertai mereka di dalam kesehatan dan juga jangan membiarkan mereka menjadi bosan ya Tuhan sehingga mereka jadi malas belajar. Ya Tuhan Yesus, semua kami serahkan padamu, kiranya sempurnakan doa kami dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 22. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan kita dan juga kita akan mengakhiri IMPA kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini untuk bisa menjadi pelayanan dalam gereja kami ya Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga kami sudah selesai IMPA, kiranya Tuhan menyertai kami dari sekarang hingga minggu ini ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan IMPA kembali dan berjumpa minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, pada saat ini kita sudah selesai IMPA. Kita akan berjumpa lagi di IMPA minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.